Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Dusta Rahma, mata kuliah irigasi. Kali ini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan apa itu irigasi, sistem irigasi, dan tujuan irigasi. Yang pertama, irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber dan mengalirkannya ke dalam saluran, kemudian membagikan ke areal pertanian atau petak sawah, kemudian memberikan air yang dibutuhkan oleh tanaman melalui jaringan irigasi, dan membuang kelebihan air pada areal pertanian atau petak sawah melalui jaringan pembuangan atau drainase pertanian. Beberapa unsur dalam irigasi dan sistem irigasi yaitu yang pertama unsur manusia sebagai pelaku, yang kedua unsur alam dan lingkungan misalnya dalam bentuk air dan sumber air, kemudian yang ketiga unsur fisik yaitu bentuk jaringan irigasi dan bangunan air, kemudian yang keempat unsur tanaman yang mencakup jenis tanaman, budidaya, pola tanamnya, dan unsur teknik dalam bentuk operasi dan pemeliharaannya. Tujuan irigasi adalah yang pertama secara langsung untuk membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk tumbuhnya tanaman. Prosentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah baik untuk tanaman. Pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah. Yang kedua, secara tidak langsung untuk menunjang usaha pertanian dengan cara mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, memberantas hama, mempertinggi permukaannya tanah, membersihkan buangan air kota, serta kolmatasi. Berikut ada beberapa pengertian, yaitu mengenai daerah pengaliran, yaitu daerah pada pengaliran sungai atau DPS, di mana apabila terjadi peristiwa alam dan perubahan hidroklimatologi akan mempengaruhi kondisi pengaliran pada sungai tersebut. Yang kedua ada daerah irigasi atau daerah pengaliran, yaitu kesatuan wilayah atau daerah yang mendapatkan air dari suatu jaringan irigasi. Yang ketiga ada daerah potensial, yaitu daerah yang mempunyai kemungkinan baik atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian beririgasi. Yang keempat ada daerah fungsional, yaitu bagian dari daerah potensial yang telah memiliki jaringan irigasi yang telah dikembangkan. Luas daerah fungsional ini sama atau lebih kecil dari daerah potensial. Yang kelima ada jaringan irigasi, yaitu saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya. Yang keenam ada petak irigasi, yaitu petak lahan yang memperoleh pemberian air irigasi dari satu jaringan irigasi. Yang ketujuh ada penyediaan irigasi, yaitu penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengalirkan air dari sumber, mengalirkan air ke dalam saluran, membaginya ke areal pertanian atau petak sawah, memberikan air yang dibutuhkan oleh tanaman melalui jaringan, dan membuang kelebihan air melalui sistem drainase pertanian. Drainase adalah membuang kelebihan air agar kelembapan tanah tetap terjaga dan tidak terlalu jenuh sehingga tanaman tidak mudah mati. Tujuan irigasi ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Tujuan irigasi langsung adalah langsung membasahi tanah, kandungan air udara menjadi baik, dan angkutan pupuk atau mineral untuk tanaman. Tujuan tidak langsung adalah mengatur suhu tanah, membersihkan tanah dari hama, menaikkan muka air tanah, dan kolmatasi. Hubungan irigasi dan drainase. Irigasi adalah pemberian air, sedangkan drainase adalah pembuangan air. Keduanya bertujuan untuk memberikan kadar air pada lahan agar tidak terlalu jenuh dan tanaman dapat mendapatkan mineral yang cukup untuk pertumbuhan. Demikian tugas irigasi bangunan yang dapat kami selesaikan. Terima kasih.